Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lead Media Studio dalam sesi bincang buku bareng. Nah, bincang buku bareng kembali lagi dengan buku puisi Aan Mansur ya, tidak bosan-bosannya. Insya Allah selanjutnya buku puisi yang ingin kami ulas yaitu dari penyair Nizar Qobani ya, penyair asal Arab. Nah, kali ini kita akan mengulas buku Aan Mansur yang berjudul Tokoh-tokoh yang melawan kita dalam satu cerita. Seperti yang kalian tahu, buku ini tidak se-hype ya, tidak seterkenal buku yang satu lagi yaitu Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau ya, yang terbitan Gramedia itu. Nah, tapi saya mencoba mengulas buku ini agar kita tahu gitu kan. Aan Mansur ini juga membuat puisi yang seperti ini, tidak melulu bentuknya seperti yang pernah kami ulas sebelumnya yaitu Melihat Api Bekerja. Di buku itu semua puisinya yaitu bentuknya prosais alias puisi yang menyerupai prosa gitu bentuknya. Nah, di buku ini juga sebagian besar juga seperti itu, tapi ada juga yang tidak seperti prosais gitu kan. Nah, buku ini diterbitkan oleh JBS alias jualbukusastra.com. Nah, judul buku ini diambil dari salah satu puisi Aan Mansur yang ada di dalamnya. Yang menarik yaitu bagian 1 ya. Bagian 1 ini seperti yang kalian lihat, puisi-puisi yang lahir dari foto Jamie Baldrige. Nah, nanti kami cantumkan di deskripsi siapa sih Jamie Baldrige itu, bagaimana sih karyanya. Nah, jadi setiap judul puisi Aan Mansur ini diambil dari judul foto Jamie Baldrige itu ya. Nah, jadi mungkin Aan Mansur ini melihat foto-foto Jamie Baldrige ini ya, terus dia menginterpretasikan, menafsirkan satu foto tersebut dan dituangkan dalam bentuk puisi. Interpretasi ya, atau tafsiran dia sendiri, bukan dia bertanya gitu sama orangnya yang bersangkutan, bukan. Seperti kita misalnya mendengar lagu atau menonton film, terus dari lagu atau film itu kita buat sebuah tulisan, sebuah cerpen atau sebuah puisi gitu, yang berdasarkan dari ya tafsiran kita sendiri gitu kan, ulasan kita sendiri, dari pikiran kita sendiri itu kita tuangkan dalam bentuk cerpen gitu misalnya atau puisi. Nah, samalah dengan yang bagian 1 ini gitu kan. Nah, yang menarik gitu kan, dari buku puisi ini, Aan Mansur ini banyak memainkan diksi ya, atau kata-kata gitu yang mirip secara bunyi ataupun huruf-hurufnya yang mirip ya. Misalkan ini, kita buah-buahan ya, anak-anak yang jatah, anak-anak yang patuh. Nah, di akhir juga dia memainkan kata itu ya. Kita buah-buahan, anak-anak yang jatuh, anak-anak yang patah gitu kan. Pokoknya di buku puisi ini Aan Mansur banyak banget memainkan kata-kata seperti itu ya. Nah, seperti buku yang juga ini ya, bukan gelap yang mampu menyalakan mata-mata lampu dan masa-masa lampau. Mata-mata disamakan dengan masa-masa, lampu dengan lampau gitu kan. Pokoknya di buku puisi ini banyak memainkan seperti itu, atau seperti ini ya, bunyinya enak banget, ke palung paling jurang gitu. Nah, puisi ini merupakan salah satu puisi favorit saya, yaitu yang berjudul Yang Menyerupai Ayah dan Ibu. Nah, satu lagi yang puisi ya, yang juga favorit saya, yaitu judulnya Kepada Hawa, dan juga di highlight gitu di awal buku puisi ini. Nah, di awal buku puisi ini tertulis,
Hawa, aku masih ular yang setia mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Bagus banget kan? Nah, ternyata itu bagian dari puisi ini gitu. Puisi yang berjudul Kepada Hawa. Aku merelakanmu menjauh, merelakanmu terjatuh ke tempat sampah bagai sepotong apel merah yang di geligimu pernah berdarah. Nah, lagi-lagi dia di sini memainkan kata-kata ya, seperti menjauh dengan terjatuh, merah dengan berdarah gitu kan. Adakah cinta yang jatuh kepadamu melebihi cintaku? Lelaki yang engkau cintai itu mati dan tak membawamu ke makamnya. Sementara aku bertahan hidup bertahun-tahun, sanggup tak mati oleh rindu dan menanti di surga. Hawa, aku masih ular yang setia mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Nah, menurut aku puisi ini juga terinspirasi dari kisah Adam dan Hawa ya. Makanya judulnya Kepada Hawa, dan juga di sini juga dia memakai referensi buah apel ya. Kalau di kisah Nabi Adam itu khuldi namanya. Nah, oke. Ya, buku ini menurut saya sangat menarik ya. Bagian per bagiannya itu beda dan memberi kejutan-kejutan yang sama, yaitu kok bisa gitu kan. Tapi ini buku puisi yang tidak ada hubungannya dari awal sampai akhir, bukan bercerita tentang suatu tokoh atau suatu kejadian gitu seperti buku puisinya Pak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Embul ya, bukan kayak gitu. Jadi setiap puisinya berdiri sendiri kecuali yang bagian terakhir, yaitu mencatat ibu buat ayah. Nah, ini kisah ya tentang satu keluarga kecil gitu yang ayahnya merantau pergi entah kemana, dan ibunya ini meminta anaknya untuk mencari keberadaan ayahnya di mana berada dan disuruh untuk pulang. Nah, sekian dulu dari kami tentang ulasan buku Aan Mansur, tokoh-tokoh yang melawan kita dalam satu cerita. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan ketik di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.